Bang Castro. Ya, saya mulai dari pertanyaan Bung Hanya di Kutai Barat tadi begitu ya. Satu tadi di awal Bung Hanya mengutarakan masih tidak puas dan masih menganggap bahwa ini ada kaitannya dengan politisasi menjelang pilkada begitu. Lagi-lagi saya ingin tegaskan bahwa ya saya memahaminya dan memandang persoalan OTT KPK ini adalah murni kasus hukum. Kalaupun kemudian ada implikasi atau dampak-dampak politik dalam perkara ini, saya pikir itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari begitu ya. Jadi Bung Hanya ini adalah murni kasus hukum karena tidak mungkin ada proses penanganan proses hukum yang dilakukan oleh KPK kalau tidak ada indikasi atau dugaan suap yang terjadi di kasus ini. Ini adalah murni kasus hukum, tetapi ada implikasi politik atau ada dampak politik yang tidak bisa kita hindari. Mungkin ada yang diuntungkan oleh penangkapan yang bersangkutan, ada yang tertawa tanda petik dan lain sebagainya misalnya, tetapi itu lagi-lagi adalah dampak dari proses hukum yang dilakukan. Jadi bukan, jangan dibolak-balik ya, seakan-akan bahwa ini adalah upaya untuk menjegal Pak Ismulandar misalnya. Tidak, saya pikir ini adalah murni kasus hukum begitu ya. Nah yang kedua, soal hukuman mati tadi sudah dijawab oleh Mas Alfi. Di dalam ketentuan Undang-Undang 3199 saya pikir memang memungkinkan hukuman mati itu, tapi dengan 4 syarat begitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 di dalam Undang-Undang 3199 itu. 1, dalam keadaan bahaya bisa saja hukuman mati dilakukan. Kemudian 2, dalam keadaan bencana nasional, penggunaan dana bansos untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri misalnya, itu bisa jadi pertimbangan kemudian menjatuhkan hukuman mati kalau itu terkait dengan penggunaan dana bansos dalam proses penanganan COVID-19 misalnya. Kemudian yang ketiga, hukuman mati juga memungkinkan kalau kemudian ada pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, kalau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, itu juga memungkinkan proses penjatuhan hukuman mati. Jadi juga tidak sembarangan hukuman mati itu dilakukan untuk perkara korupsi. Ada syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian terkait dengan tadi soal partai politik, nah ini juga menarik sebenarnya. Tadi Mas siapa ya, Mas Bahar atau Mas Rian yang menyebutkan bahwa ya mestinya juga partai politiknya dibubarin saja atau dikenakan hukuman sebagaimana yang kita persepsikan sebagai hukuman berdasarkan kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah partai politik itu bisa ditetapkan sebagai tersangka misalnya? Saya pikir itu memungkinkan begitu ya. Kalau kita melihat definisi korporasi misalnya di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, saya pikir partai politik bisa saja dikualifikasikan sebagai korporasi. Nah, KPK sendiri beberapa waktu belakangan ini juga sudah mulai melakukan itu ya. Bahkan sudah ada proses hukum penetapan tersangka terhadap korporasi yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kalau kemudian partai politik terbukti secara meyakinkan itu menggunakan dana-dana hasil kejahatan korupsi itu untuk kepentingan partai politiknya, bisa saja kemudian proses itu dilakukan. Tapi lagi-lagi ini juga soal perspektif penyidik, apakah partai politik dikualifikasikan sebagai korporasi atau tidak. Tapi bagi saya itu memungkinkan sebenarnya. Satu solusi yang lain sebenarnya juga bisa kita lakukan dengan reformasi di dalam Undang-Undang Partai Politik gitu ya, Undang-Undang 2 2011. Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kejadian ini adalah pertanggungjawaban partai politik juga karena ketidakberhasilannya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Salah satu yang lain juga adalah soal bagaimana memasukkan klausul pertanggungjawaban partai politik kalau saja kader-kadernya melakukan kejahatan tidak pidana korupsi. Itu juga menarik untuk dimasukkan ke dalam reformasi Undang-Undang 2 2011. Kira-kira begitu, Mbak Eta. Baik. Artinya memang segala sesuatu yang dia menjadi harapan warga tadi dimungkinkan terjadi, di mana partai politik juga bisa dikenakan sanksi gitu, Bang Hertia. Ya, saya pikir itu yang harus kita pertimbangkan. Satu tadi, kalau kita ingin menggunakan pendekatan hukum progresif, saya pikir penyidik juga mestinya memulai mempertimbangkan apakah partai politik bisa dikualifikasikan sebagai korporasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi itu. Karena kalau ke based on fact, banyak kader-kader partai politik, bahkan petinggi-petinggi partai politik ya, banyak ketua-ketua partai politik dan petinggi-petinggi partai politik yang kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi. Nah, yang perlu dibuktikan adalah bagi penyidik KPK misalnya adalah membuktikan apakah benar hasil kejahatan korupsi itu memang digunakan untuk kepentingan partai politiknya. Ini mungkin yang menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menjerat partai politik sebagai pelaku
dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu Mbak Ira. Baik. Baik, kita menuju Samarinda, ada Pak Yaya, Mas Afri, Bang Herdi. Selamat pagi Pak Yaya, Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya narasumber. Waalaikumsalam Pak Yaya. Saya mau